Jujur ya, gue udah gak mau lagi sebenarnya ngomongin soal political things. Cuma karena gue belajar tentang hal ini dan gue udah kayak ignoring, gak mau ngobrolin, tapi dari jiwa dan batin ini menggebu-gebu ingin pengen ngomong. Ya udah, gue bacot aja ya. Ini pendapat gue ya, lu mau kontra, mau pro, terserah, hak lu, hak gue juga, oke? Jadi kalau kita ngomongin soal kayak MA memerintahkan KPU untuk menghapus batas usia itu untuk run for election. First of all, gue kasih tau dulu backgroundnya seperti apa. Sebuah undang-undang atau aturan atau regulasi itu dibuat bukan cuma tiba-tiba cekrek-cekrek jadi, enggak. Itu tuh perlu proses yang panjang. Dari mulai doktrin-doktrin di-adopt juga, dari penilaian para ahli, research tentang what's happening in our country. Kenapa ada batas usia? Kenapa nggak usia kayak gue 23 tahun bisa langsung run for election? Why? Kenapa harus ada batasannya? Why it's happening? There's a reason behind. And you guys need to know that gue adalah orang yang support 100%, mau lo adalah keluarga menteri, raja, presiden, siapapun, persemakmuran, apapun. Kalau misalkan lo mau maju for election, as long you got the capability, the quality, and also suara, monggo. Tapi jangan sampai undang-undang itu diotak-atik untuk memenuhi elu. Paham gak sih? Negara ini tuh nggak lu doang. Paham ya maksud gue? Maksud gue tuh kayak, wait for your moment. Wait until you reach the minimum. You already have all the privilege. God. Yang ironi adalah kamu punya power untuk membuat hal tersebut adalah hal yang benar. Padahal nyatanya itu salah. Ada intervensi. Kalau lu ngomong, kan itu putusan MA berproses kak dan segala macam. Are you sure guys? Are you sure you're gonna close your eyes and act like nothing has happening? Gimana ya? Gue kayak susah gitu loh saying in a polite way. But what I'm trying to say, we don't judge you because you're the son of this person atau lo daughter of this person, enggak. Terus lo run for election and then we don't like it, enggak. That's your right, enggak apa-apa banget. Tapi jangan gunakan privilege yang lo punya untuk memperkeruh kekuasaan tersebut. This country already have a lot of issues. Mafia tanah, perizinan lahan, perdagangan orang, korupsi, narkoba, kekerasan, kriminalitas yang sangat tinggi, kemiskinan. Jangan dibikin makin sulit, Beb. Apalagi buat orang yang bilang dulunya kalau dia nggak mau run for politics. Dan sedihnya, in this country we have someone that we can trust. Tapi hal seperti ini terus terjadi. Jadi kayak questioning gitu loh, kayak kok kita kayak nggak ada protektor untuk hal seperti ini ya? Karena kalau ngomongin soal fairness, gue yakin orang Indo udah cukup tahu dan cukup sadar bahwa everyone can run for the election. Even though we know that you have a blood relation with this person, atau lo adalah orang yang punya privilege dengan kekuasaan seperti ini, we all know that. But janganlah disalahkan, jangan diotak-atik sistemnya, jangan dirubah jadi jelek. Jangan kalau kita maunya ini, gini loh, ibaratnya kayak sekolah punya peraturan, jam 7 pagi tank harus nyampe di kelas. Gak ada aturan jam 7.15 boleh. Tapi karena bapak lo kepala sekolah, lo ubah. Jadi jam 7.15 boleh. Jadi kayak sekolah bapak lo aturannya berdasarkan kemauan lo. Enggak lah Beb, itu kan sekolah bukan cuma lo aja yang sekolah di sana. Banyak, gue juga sekolah di sana. Oke guys, kita kembali dengan topik yang sangat seru, yakni pencalonan Gibran, bukan Gibran, tetapi adiknya Kaesang untuk maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Nah, kemarin digadang-gadang akan maju bersama dengan calon gubernur dari keponakan Pak Prabowo, tapi rupanya ponakannya itu nggak jadi guys ya. Nanti tinggal antara Mas Kaesang dengan Pak Ridwan Kamil atau siapapun itu ya. Intinya Mas Kaesang ini punya prospek yang cerah ke depan karena akan berlaga di calon wakil gubernur DKI Jakarta, Pilgub DKI. Dan kalau nggak di situ ya nanti akan maju dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Kalau nggak di situ ya minimal calon wali kota Solo ya, mengikuti jejak sang ayah dan juga jejak sang kakak guys ya. Luar biasa menarik guys ya. Kemarin Pak Zulhas ketika diwawancarai oleh para wartawan ini kan menanyakan, Pak Zulhas ya, ini gimana nih dengan pencalonan Kaesang untuk jadi wakil gubernur DKI Jakarta? Pak Zulhas jawab, katanya dia sudah selesai meeting atau sidang dengan Pak Jokowi, dan dalam sidang tersebut dia iseng nanya kepada Pak Jokowi jawab, jangan Pak Zulhas ya. Tadi Pak Jokowi memberi sinyal bahwa dia tidak mengizinkan Kaesang untuk maju dalam pemilihan gubernur ataupun wakil gubernur DKI Jakarta ya. Tapi ya kalian tahu sendirilah ya bagaimana Pak Jokowi ini ya. Biasanya kalau ngomong A munculnya B ya. Kemarin
Mas Gibran, ya, dia mengatakan tidak merestui, ya, tidak masuk akal masih menjadi wali kota Solo, masa tiba-tiba mau jadi wakil presiden, ya. Tapi apa yang terjadi, ya, kenyataannya, ya, Mas Gibran akhirnya terpilih menjadi wakil presiden, ya. Jadi kalau saat ini Pak Jokowi mengatakan bahwa janganlah Pak Zul, ya, itu malah yang terjadi nanti sebaliknya, dia mengizinkan, dia merestui. Nah guys, gimana menurut pandangan kalian? Apakah kalian setuju jika anak-anak Pak Jokowi ini memegang semua jabatan-jabatan sebagai wakil presiden, gubernur, ya, mungkin dengan nanti mertuanya atau dengan keluarga-keluarga yang lain, ya, Mbak Erina, suami dari Mas Kaisang ini nanti akan jadi calon Bupati Sleman, ya, dan keluarga-keluarga yang lain memang sudah dipersiapkan nih untuk kira-kira mau memilih posisi jabatan yang mana nih, ya. Emang kenapa kalau politik dinasti? Bukannya Muhammad Al-Fatih juga lahir dari dinasti? Ya, khilafah Islam itu sebagian besar berwajah dinasti. Dimulai dari dinasti Umayyah sejak Muawiyah mengendaki anaknya Yazid menjadi khalifah berikutnya hingga dinasti Turki Utsmani. Apakah ini sah? Sah, karena dibaiat, tapi nggak ideal. Seperti kita tahu, Rasulullah tidak melakukan penunjukan kepada pemimpin penerusnya. Khalifah berikutnya Abu Bakar, Umar, Utsman bukan dari keluarga Rasulullah. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, menggantikan kepemimpinan Utsman bin Affan. Secara normatif, nggak ada syarat khalifah berikutnya harus anak atau keluarga dari khalifah sebelumnya. Dan bahkan banyak yang mencela pengangkatan Yazid sebagai putra mahkota oleh ayahnya. Abdurrahman bin Abu Bakar mengomentari pengangkatan itu. Itu adalah tuntunan Heraklius dan Kaisar. Abu Bakar tidak pernah menjadikan itu untuk salah seorang putranya dan salah seorang anggota keluarganya. Artinya itu budaya Romawi dan Persia, bukan budaya Rasulullah dan para sahabat. Sistem dinasti menghalangi orang-orang yang bukan dari golongan keluarganya menjadi pemimpin meskipun dia lebih layak. Namun di sisi lain muncul juga di sebagian masa dari politik dinasti ini pemimpin hebat seperti Umar bin Abdul Aziz atau Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena politik dinasti kemudian mempersiapkan para pemimpin itu sejak kecil. Misalnya, Muhammad Al-Fatih sejak kecil dibekali ilmu agama dan strategi politik dan dipersiapkan menjadi penakluk Konstantinopel. Tidak dipungkiri juga politik dinasti sepanjang sejarah khilafah juga diwarnai dengan pemimpin yang tidak kapabel dan zalim. Padahal mereka juga sudah dibekali dengan ilmu kepemimpinan. Gimana jadinya kalau politik dinasti tiba-tiba diterapkan pada putra mahkota yang dari kecil nggak dipersiapkan jadi pemimpin dan tiba-tiba aja dapat kekuasaan karena popularitas bapaknya? Menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada. Ini human rights. Jujur malu, sumpah gue dengernya. Dinasti politik tuh human rights. Ya Allah. Maaf, tapi itu bener-bener hal terbodoh yang pernah gue denger. Human rights tuh apa sih? Kayak misalnya kita bisa tinggal di Indonesia, mendapatkan pendidikan yang benar, mendapatkan udara yang bersih, mendapat air bersih, itu human rights. Mendapatkan rasa aman, bisa beribadah dengan tenang, mendapatkan hak yang sama di mata hukum, dan masih banyak lagi. Tapi bukan dinasti politik. Astagfirullah. Ini bener-bener sangat disayangkan, dan apalagi ini keluar kata-katanya dari host channel politik, yang mana seharusnya mereka tuh lebih paham politik. Ini berarti udah parah banget sih, karena menormalisasi dinasti politik, menormalisasi KKN. Ini pemikiran yang bahaya banget sih. Aduh, semoga teman-teman gak ada yang mikir kayak gitu ya. Jangan ada yang mikir kalau gak apa-apa dinasti politik, yang penting kompeten. Ya bukan kayak gitu anjir. Dinasti politik itu udah pasti mempertahankan powernya, kekuasaannya ya untuk dia dan keluarganya aja. Semua keluarganya yang ngatur gitu. Gak ada yang bisa mengkoreksi, gak ada yang bisa mengawasi. Emang selain keluarganya gak ada yang kompeten gitu? Sorry ya, gue jadi marah-marah. Tapi menurut kalian mengenai dinasti politik itu, apakah human rights? Apakah Asian value? What the hell? Asian value yang mana? Kekeluargaan gitu. Jadi semua harus keluarga yang megang. Kalau mau dinasti ya udah ganti aja nih negara jadi monarki. Oke guys, ya, kalau menurut saya dinasti politik itu bukan human rights ya. Misalnya guys, ya, saya adalah seorang presiden, lalu kemudian saya menginginkan jabatan-jabatan menteri itu hanya diisi oleh
orang-orang yang memiliki kerabatan dengan hubungan kekeluargaan dengan saya, ya. Lalu kemudian di gubernur-gubernur saya isi, saya simpan, saya taruh di situ adalah anak-anak saya, ya, dan juga saudara-saudara saya, ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman di sini? Apakah kalian akan mampu untuk menerima hal tersebut? Tentu tidak, ya. Sebagai manusia yang mempunyai nurani, kita pasti bisa merasakan bahwa oh enggak, ini sesuatu yang nggak beres, nggak benar, ya. Terkecuali kita adalah sistem kerajaan, ya, itu nggak apa-apa, ya. Tapi untuk negara demokrasi, guys, ya, dengan dinasti politik nepotisme yang dibiarkan seperti ini, menurut saya ini seperti sudah tidak wajar lagi, ya. Negara kita dikuasai oleh satu keluarga, ya. Kita dulu berjuang, ya, senior-senior kita, orang tua kita berjuang gimana bisa menumbangkan Pak Harto, ya. Karena berkuasa terlalu lama, nepotismenya terlalu sangat luar biasa pada saat itu. Tetapi sekarang, ya, mau dibangkitkan lagi seperti zaman Orba, ya. Nah, apakah kita ingin negara kita ini kembali mundur ke belakang, ataukah kita ingin bergerak ke arah kemajuan? Sekarang kita lihat visi misi pemerintahan saat ini. Mereka sudah tidak lagi peduli dengan kesejahteraan rakyat, bagaimana membangun bangsa dan negara. Yang lebih mereka perhatikan adalah kepentingannya, kekuasaannya, bagaimana bisa mempertahankan kekuasaan dan rasa aman bagi diri mereka dan keluarganya. Kalian udah pada nonton YouTube Total Politik yang sama Panji tentang Asian Value itu kan? Ini lucu sih. Dulu gue pernah debat abis-abisan sama 2 orang tentang dinasti politik pas zaman Pilpres. Gue adalah pihak yang against, yang kontra tentang dinasti politik. Dan mereka lah pihak yang merasa bahwa dinasti politik itu budaya Indonesia yang lumrah dan boleh dilakukan. Persis Asian Value. Dia bilang di Indonesia tuh yang orang tuanya tentara cenderung memasukkan anaknya ke tentara lagi. Yang orang tuanya dokter cenderung masukkan anaknya untuk jadi dokter juga. Termasuk itu terjadi di gue. Jadi dia bilang gini, ibu lu juga dokter, terus lu jadi dokter, berarti lu dinasti. Kayak gitu. Persis kata Bang Panji, ada yang salah sama logika berpikirnya. Pertama, masuk pendidikan dokter tuh pakai otak. Gue bakal jadi orang yang against, bakal jadi orang yang kontra juga kalau mereka tuh masuknya lewat jalur ordal, lewat jalur suap menyuap. Justru aneh kalau misalnya lo merasa bahwa budaya suap menyuap saat masukin anaknya ke dalam suatu instansi itu adalah hal yang lumrah terjadi. Padahal itu adalah bentuk korupsi paling sederhana yang bisa dilakukan seseorang. Gue bakal against pastinya. Kedua, even lo masuk kedokteran lewat jalur orang tua, lo di dalamnya tuh bakal berdarah-darah, mati-matian berjuang buat lulus. Kalau lo memang gak punya kapabilitas, gak punya kapasitas untuk lulus, lo gak pintar, gak punya otak, lo gak akan bisa lulus, gak akan bisa jadi dokter. Ketiga, man please deh, profesi dokter dan politisi itu jauh berbeda. Apalagi kita di sini ngomongin tentang seseorang yang akan menjadi pemimpin, yang akan berkuasa atas hidup banyak orang. Yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan negara dan rakyatnya gitu. Please deh, dinasti politik tuh bikin absolute power, dan absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan yang absolut itu jelas-jelas akan korupsi. Kenapa? Ya karena kekuasaannya terlalu besar. Kekuasaan terlalu besar ini bikin orang tuh bisa dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya, mempermainkan, memperalat yang dia punya, sehingga pengawasan juga jadi lemah gitu. Negara kita aja sekarang 30 hingga 40% APBN-nya itu menguap karena korupsi. Fasilitas, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, hak-hak yang harusnya bisa lo dapetin, 30 hingga 40%-nya itu masuk ke kantong tikus-tikus berdasi. Dan lo masih mau memberikan kesempatan kepada orang yang tentu korupnya gede untuk memimpin. Gue sih ogah. Terus ngomong-ngomong tentang hak atau human rights kalau di videonya Total Politik itu, bahwa katanya ya siapapun itu berhak untuk maju, dan siapapun itu nanti berhak untuk memilih rakyat. Memang nanti rakyat yang memilih, tapi lu jangan naif bahwa semua sumber daya dan semua jaringan itu ada pada orang yang lagi berkuasa. Dan ya pasti dinastinya ini akan mendapatkan karpet merah menuju kekuasaan yang lagi dia impikan gitu. Ya nggak sih? Bukannya logika ya? Wow, keren banget guys ya. Udah cantik, pintar lagi ya. Jadi mohon maaf ya Mbak, saya jadi salah fokus ya, bukan kepada apa yang Mbak bicarakan, tapi
Coba bantu gua ngerti kenapa lumrah anak presiden bisa ngajuin diri jadi cawapres, lanjut jadi... Halo Bang Dino, izin Stitch ya. Saya akan mencoba menjawab beberapa kegelisahan Abang sependek yang saya tahu. Yang pertama mengenai kenapa anak presiden bisa menjadi cawapres, bahkan sekarang berbondong-bondong ingin mendaftarkan diri sebagai kepala daerah. Menurut saya ini sah-sah saja, karena pada prinsipnya keluarga besar Pak Jokowi adalah masyarakat biasa. Dan sama-sama kita ketahui yang namanya masyarakat biasa punya hak memilih dan dipilih. Sederhananya, kalau memang kita tidak respect, tidak suka, ataupun tidak mau, ya jangan dipilih. Dan yang kedua mengenai aturan batas minimum pencalonan capres maupun cawapres. Nah, ini yang saya tahu juga untuk pengajuan mengenai batas minimum mengajukan diri sebagai capres maupun cawapres itu diajukan oleh mahasiswa. Bukan dari internal keluarga besar Pak Jokowi. Yang ketiga mengenai tidak adanya background dalam pemerintahan. Ya bagaimana dia akan punya background dalam pemerintahan kalau kita sebagai masyarakatnya tidak memberikan kesempatan. Makanya untuk yang suka dan yang mendukung gak ada salahnya untuk dukung selagi itu baik. Untuk yang gak suka dan dirasa tidak baik ya gak usah didukung. Itulah kebodohan berpikir rakyat kita guys ya, dimana hanya melihat hasil akhir ya. Kalau nggak suka ya nggak usah dipilih, kalau suka ya silakan dipilih. Hanya menarik kesimpulan pada satu titik itu saja ya. Makanya saya bilang ini adalah kebodohan cara berpikir. Cara berpikirnya seperti simpanse. Ya kita harus mengukur melihat dari prosesnya, apakah prosesnya ini benar atau tidak ya. Proses orang tersebut bisa dicalonkan itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan kita atau tidak ya. Syarat dari undang-undang ya itu kan 30 tahun, tapi kenapa MA merubah itu khusus untuk Kaisang jadi 29 tahun ini bisa ya, asalkan saat dilantik nanti sudah menginjak 30. Nah, proses-proses yang seperti ini juga harus kita kritisi ya. Tidak hanya semuanya penilaiannya pada proses akhir. Kalau suka ya silakan dipilih, kalau nggak suka ya nggak usah dipilih. Kalau prinsipnya seperti itu, gimana kalau anak SD ya atau SMP atau SMA maju aja jadi calon gubernur DKI Jakarta? Tadi nggak usah melalui proses ya, nggak usah lagi melalui undang-undang, aturan dan segala tete bengek. Pokoknya siapa saja ya, mau orang gila, orang normal, anak SD atau sarjana, semuanya boleh tuh maju calon sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur DKI Jakarta. Kenapa hanya spesial untuk anak presiden? Itu yang harus Anda pikirkan ya. Jadi tolong cara berpikirnya Mbak ya, jangan seperti cara berpikir simpanse ya. Kenapa sih orang-orang nggak suka Mas Kaisang maju sebagai wakil gubernur Jakarta gitu? Aneh banget. Mas Kaisang ini adalah representasi anak muda cerdas, anak muda berprestasi, anak muda yang paham politik, anak muda progresif, anak muda yang paham soal sejarah Indonesia, Orde Lama, Orde Baru, Indonesia kedepannya seperti apa, itu Mas Kaisang paham gitu loh. Buktinya apa? Buktinya dia menjadi seorang ketua umum partai gitu, karena memang dia paham banget politik gitu. Nggak mungkin karena faktor Pak Jokowi, itu nggak mungkin gitu. Walaupun Pak Jokowi bukan bapaknya atau Pak Jokowi itu bukan presiden, Mas Kaisang akan tetap jadi ketua umum partai, gue yakin. Jadi lu nggak usah FOMO untuk ikut-ikutan menolak Mas Kaisang atau karena kaget ngeliat keputusan MA. Keputusan MA itu adalah hal yang penting untuk dilakukan, bukan karena emang mau meloloskan Kaisang buat maju sebagai wakil gubernur, bukan. Contohnya kayak MK kemarin kan bukan karena emang untuk meloloskan Mas Gibran untuk jadi wakil presiden, itu nggak mungkin kan, karena memang MK harus memutuskan itu, karena memang itu urgent untuk dilakukan, layak untuk diputuskan hal seperti itu. Jadi memang hal yang wajar, jadi nggak usah kaget MA memutuskan hal yang mirip-mirip dengan hal itu, karena memang itu adalah kepentingan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Itu adalah salah satu keputusan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membuat Indonesia lebih maju ke depan. Itu adalah salah satu alasannya menurut gua ya. Jadi lo nggak usah FOMO untuk ikut-ikutan menolak gitu. Terus kemudian Mas Kaisang juga pernah bilang kan bahwa orang yang minta proyek atau orang yang minta jabatan ke orang tuanya itu adalah deso. Itu Mas Kaisang sendiri yang bilang. Jadi Mas Kaisang ini adalah bukan karena faktor orang tua atau bapaknya, tapi memang
Mas Kaisang ini adalah orang yang cerdas, orang yang berbakat, orang yang paham politik. Jadi dia sekali lagi layak untuk maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta gitu. Ditambah lagi masyarakat kita ini udah cerdas. Lu nggak usah ngasih tahu, kritisi apa segala macam, nggak usah. Rakyat kita udah cerdas. Rakyat kita akan memilih orang-orang yang punya gagasan yang bagus. Rakyat kita akan memilih orang-orang yang mempunyai program-program yang tidak akan berubah ketika kampanye dan ketika sudah terpilih. Itu tidak akan memilih orang-orang seperti itu gitu. Dan rakyat kita tidak akan memilih atas dasar money politik, kayak dibagi-bagi uang 100 ribu, 200 ribu terus milih. Nggak mungkin, rakyat kita nggak mungkin. Apalagi hanya dikasih sembako gitu, bansos, nggak mungkin. Rakyat kita nggak akan memilih karena dikasih bansos, karena dikasih sembako, karena dikasih uang, nggak mungkin. Rakyat kita akan memilih orang-orang seperti Mas Kaisang, orang-orang yang progresif, orang-orang yang paham politik, orang-orang yang tahu sejarah Indonesia, orang yang cerdas, orang yang anak muda tapi paham tentang situasi politik, perkembangan zaman. Itu Mas Kaisang paham. Jadi masyarakat akan memilih Mas Kaisang seperti pada masa Pilpres kemarin. Kan masyarakat udah terbukti, masyarakat memilih paslon yang cerdas gitu. Kayak misal Mas Gibran, Pak Prabowo, itu kan paslon yang terbaik buat kita gitu loh. Buktinya 58% kita itu memilih mereka karena ya memang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah calon terbaik untuk negara dan bangsa ini gitu loh. Masyarakat bukan memilih karena bansos, masyarakat bukan memilih karena uang. Nggak mungkin masyarakat ini udah cerdas. Sekali lagi masyarakat itu cerdas. Masyarakat memilih atas dasar gagasan, program, dan visi misi yang jelas. Oke? Semangat terus Mas Kaisang untuk menjadi calon wakil gubernur, dan 2029 saya doakan menjadi wakil presiden, dan presidennya itu adalah Mas Gibran. Itu adalah dua orang anak muda yang cerdas. Semangat terus. Rakyat sudah cerdas. Kenapa Mas Kaisang? Ya, kenapa enggak? Cuman Mas Kaisang yang 3 hari masuk partai langsung jadi ketua umum. Karena skill? Karena punya bapak. Waduh, kenapa Mas Kaisang? Karena dia punya bisnis di mana-mana. Berarti kan manajemennya bagus. Lihat aja sampai sekarang. Sukses. Bangkrut. Kenapa Mas Kaisang? Ya kenapa enggak? Kemampuan punya, popularitas punya. Tapi kan umurnya belum cukup. Kan MA udah cabut peraturannya. Waduh, kenapa Kaisang? Soalnya dia kan relate sama anak muda. Gue suka main Mobile Legend, dia juga suka main Mobile Legend. Relate dong. Berarti dia itu cocok jadi kepala daerah. Apa hubungannya? Kan kalau salah tinggal flicker ke depan. Halo guys, ada berita dari Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Nah, Mas Gibran ini mengunjungi SD Al Firdaus Solo untuk menjadi guru tamu pada hari Selasa tanggal 28 Mei yang lalu. Nah, Wali Kota Solo ini akan memberikan materi berupa pembelajaran terkait government system. Jadi anak-anak akan dijelaskan terkait cara kepala daerah dalam membuat kebijakan yang berasal dari isu-isu di masyarakat. Nah, Gibran juga menjelaskan tentang program 17 titik prioritas pembangunan Kota Solo. Kalau saya ingat saya dulu waktu SD itu saya diajarinnya ya membaca gitu ya, calistung ya. Lalu bermain, beradaptasi, bersosialisasi. Bahkan kalau di Jepang itu sampai kelas 3 SD, anak-anak itu cuma diajari budi pekerti dan bersosialisasi. Ya mungkin nanti di eranya Mas Gibran, anak SD akan belajar seperti ini, government system, isu-isu di masyarakat, lalu tentang program-program prioritas Solo gitu ya. Ya aneh aja sih kenapa hal seperti ini didiskusikan dengan anak SD, diajarkan dengan anak SD gitu ya. Kenapa tidak datang aja kampus-kampus berdiskusi dengan mereka yang pastinya mereka akan senang untuk mengetahui program-program dan apa saja yang ada di kepala Mas Gibran. Harusnya nggak akan jadi masalah ya, karena kan sekarang udah nggak ada hubungannya dengan elektoral, kan sudah terpilih, jadi apalagi yang dikhawatirkan. Atau mungkin karena sudah kebiasaan kali ya mendiskusikan hal-hal seperti ini dengan anak-anak selevel SD. Salam. Oke guys ya, jangan heran lagi. Dulu sebelum masa kampanye, ya sebelum mereka terpilih guys ya, itu kan Mas Gibran selalu menolak jika ada jadwal atau program yang bertemu dengan mahasiswa atau mahasiswi.
Itu paling dia hindari. Tapi kalau dengan anak SD ya pasti beranilah ya untuk bertemu mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya anak SD berpikirnya belum sampai ke situ. Tapi udah dibicarakan mengenai government system guys ya, mengenai proyek-proyek. So, jadi lucu dan geli juga guys ya. Tapi kita lihat ya, apakah beliau berani untuk menemui atau bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi? Saya yakin sih nggak berani guys. Saya kira itu sama saja bunuh diri. Karena mahasiswa-mahasiswi pasti akan mencecar dan memberikan kalimat-kalimat tendensi yang membuat dia juga jadi kelabakan untuk menjawab. Karena menurut saya sudah diajarkan terang-terangan ya, bagaimana melanggar konstitusi ya, bagaimana bisa merusak demokrasi ya, itu semua yang dipertontonkan pada anak-anak muda. Petualangan Pak Ade, petualangan kekuasaan dan keserakahan terus berjalan. Kalau kemarin MK itu mah Mahkamah Kakak, sekarang MA Mahkamah Adik. Ya ipar juga udah, tinggal anak. Kita nunggu aja nanti untuk cucu apa yang mau dirubah. Apakah undang-undang kepala desa supaya bisa di bawah 5 tahun juga jadi calon. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Sekali kekuasaan itu lancung, tidak akan ada remnya. Itu yang kita alami. Dan semakin hari, semakin mendekati hari pergantian kepemimpinan, kita disuguhkan begitu banyak drama, begitu banyak kerusakan. Tapi kata buzzer-buzzer nggak apa-apa. Lanjutkan terus, terbaik sepanjang sejarah. Tidak ada tandingannya. Ya, untuk kejahatan membajak demokrasi, membajak undang-undang, mengangkangi aturan memang tidak ada bandingannya. Saya harus katakan itu. Meskipun saya tahu ancaman ada di mana-mana. Ya, biasa ketika seorang menjadi otoriter, maka hukum menjadi alatnya. Korbannya adalah mereka-mereka yang berani bersuara. Dan itu sedang terjadi. Maka tidak banyak orang berani bersuara. Harapan kita untuk Indonesia yang lebih demokratis semakin jauh panggang dari api. Dan kita hanya bisa menyaksikan dengan dada yang bergemuruh. Tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Karena praktek kekuasaan sekarang adalah kekuasaan yang otoriter. Itu tidak bisa dihindari. Dan perlu kita catat semua pemimpin otoriter pasti populis, pasti punya wajah yang inosensa della costa, alias wajah yang innocent, ya, bertipe kebapakan, ya, hampir semua. Sebut saja Hitler, Mussolini, Pak Harto, semua sama, wajahnya dingin, sangat populis, merakyat, semuanya mereka itu hampir semuanya sama, sangat dicintai rakyat pada awalnya, sangat membumi, tapi pada akhirnya mereka terjebak pada sisi-sisi gelap kekuasaan. Apakah nanti ini akan menjadi perubahan yang lebih baik di bawah Pak Prabowo? Kita sama-sama berdoa. Tapi kalau kita tidak rebut kembali demokrasi kita dari keganasan nafsu kekuasaan, mari kita sama jogetin saja, karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Begitu kan? Mereka. Siapa calon yang pantas untuk menjadi gubernur DKI saat di depan kita ini sekarang ini sedang akan kita jalankan. Jangan salah pilih Bapak Ibu. Gak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan Bu Jati aja pribadi nih ya, mohon maaf. Kalau memang mengikuti, saya sangat harapkan ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah, dalam segala hal sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa itu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Nah, setuju nggak kalau kita gubernur DKI secara independen? Ya, secara independen kita tunjuk. Berarti kalau secara independen nggak pakai partai ya? Nggak usah. Nggak ada urusan sama partai. Nggak usah. Aspirasi yang pertama mendukung Profesor Dr. Egy Sujana Masta menjadi Gubernur DKI secara independen. Secara independen.
Ya itu dari aspirasi dan kami siap apapun kami akan kerjakan demi Kalau Pak problemnya, Egy. ini saya tidak GR ya, tapi sangat berterima kasih atas takdir Allah. Amin, amin. Karena tidak Insya Allah. mungkin kalau Allah nggak izinkan ini keluar tuh nggak mungkin. Amin, amin, amin. Jadi pertanyaan seriusnya, kalau memang mau dukung, pengetahuan saya pernah jadi calon gubernur Jawa Timur tahun 2013. Itu waktu itu KTP yang dibutuhkan kurang lebih 2 juta. Masya Allah. 2 juta. Nah kalau di DKI sepengetahuan saya nggak sampai 700.000, 600 sekian gitu. Ya kita siap. Nah pertanyaannya kalau memang dukung mana KTP-nya? Baru mau mulai bang, ya? Iya ini baru gagasan. Gagasan. Jadi akan kita apa namanya kerjakan. Artinya dengan 700.000 atau sampai 800.000 KTP itu sanggup nggak teman-teman semua? Insya Allah. Kalau itu terjadi maka berubah insya Allah Indonesia. Karena DKI ibu kotanya. Amin. Dan juga Pak Egy Sujana jadi gubernurnya. Akan menyediakan membantu Bang Egy untuk menjadi gubernur independen melalui KTP yang kita kumpulkan. Allah. Wah kalau Bu Wati udah ngomong itu rajanya aspirasi. Amin, amin, amin. Sama Bu Wati wakilnya. Oke guys ya. Tuh kan jadi batuk. Aduh, saya membayangkan guys ya, nanti Egy Sujana akan melawan putra bungsu Presiden Jokowi, yakni Mas Kaisang guys ya. Ini akan jadi duel yang sangat menarik ya, Egy Sujana melawan Kaisang. Oke guys ya, sebentar lagi kita akan melihat Mas Kaisang menjadi wakil gubernur DKI Jakarta atau bisa saja menjadi gubernur DKI Jakarta ya. Setelah itu kita nanti akan melihat Kaisang akan menjadi wakil presiden dan presiden adalah sang kakak yakni Mas Gibran ya. Lalu setelah itu kita akan melihat lagi ya mungkin anak cucu dari Pak Jokowi ya saat ini Jan Etes ya, mungkin anak dari Mas Bobi juga nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya ya. Jadi di Indonesia ini memang sudah tidak ada lagi orang-orang yang berkompeten ya. Di Indonesia ini sudah tidak ada lagi orang-orang yang memiliki kecakapan, memiliki kemampuan ya, terkecuali keluarga Presiden Jokowi. Jadi ke depan kita akan melihat anak-anak Pak Jokowi bersama dengan mungkin anak cucunya ya akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat bagi bangsa dan negara kita. Ya, nikmatin aja guys ya hasil pemilihan dari 58%. Oke guys, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.